Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Sawaswati, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Provinsi DKI Jakarta, akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan yaitu Modul 3, 1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Alur Merdeka. Setelah menyelesaikan Modul 2, pada tanggal 1 Februari 2024 memasuki Modul 3, 1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi. Deal. D. Description. Kegiatan dimulai dengan mengerjakan soal pretest Modul 3 pada tanggal 1 Februari 2024. Setelah menyimak 3.1a 2 pendahuluan Modul 3.1, dilanjutkan dengan memberikan pemahaman dan pertanyaan di forum komunikasi fasilitator dan peserta Modul 3.1. Maka dimulailah pembelajaran tahapan alur merdeka dengan mulai dari diri, MDD, masih tanggal 1 Februari 2024 yaitu melakukan refleksi bagaimana sikap pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini jika dihadapkan dengan kasus dilema etika. CGP melaksanakan tahapan 3.1a 4 Modul 3.1 yaitu eksplorasi konsep materi mengenai 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus pada tanggal 3 Februari 2024. Dengan menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang disuguhkan, dilanjut dengan forum diskusi di LMS. Selanjutnya tanggal 8 Februari 2024 di ruang kolaborasi kami diminta untuk menyuguhkan suatu kasus secara berkelompok. Kemudian kami analisa dan didiskusikan bersama CGP lain menggunakan 4 langkah pengujian agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Kemudian dilanjutkan untuk mempresentasikannya di ruang kolaborasi pada tanggal 9 Februari 2024 dan mengunggah tugasnya di LMS pada tanggal 12 Februari 2024. Selesai tahapan alur eksplorasi konsep adalah demonstrasi kontekstual di mana CGP melakukan action di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 2-3 orang kepala sekolah. Di antaranya I orang kepala sekolah tempat tugas CGP dan I atau 2 orang kepala sekolah tempat tugas lain. Wawancara yang dilakukan implementasi dari Modul 3, 1 dari suatu kasus yang dianalisis dengan berpihak pada siswa. Bertanggung jawab dan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Tugas diunggah di LMS dengan tenggang waktu tanggal 14 Februari 2024. Elaborasi pemahaman dilakukan di ruang elaborasi dengan fasilitator Ibu Santi Sulistiawati pada tanggal 13 Februari 2024 dengan sebelumnya mengajukan pertanyaan di LMS 3.1a 7 elaborasi pemahaman Modul 3.1. Selanjutnya, alur merdeka berlanjut ke koneksi antar materi Modul 3.1, yaitu dengan membuat blog atau video materi dari menjawab pertanyaan pematik dan rangkuman materi Modul 3.1 di LMS yang diunggah pada tanggal 12 Februari 2024. Alur yang pamungkas dari alur merdeka yaitu membuat aksi nyata Modul 3.1 dengan mengungkapkan suatu kasus yang pernah dialami CGP, kemudian diselesaikan dengan mengimplementasikan materi Modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin mulai dari deskripsi kasus, tujuan, tolak ukur, paradigma, prinsip, 4 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang hasilnya diunggah di LMS. Tugas terakhir di LMS yaitu membuat refleksi dwi mingguan. Ion. Setelah mempelajari Modul 3.1 banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya saya lebih memahami tentang dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika, benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah.
Dalam mengambil keputusan kita harus menganalisis kasus terlebih dahulu. Semua alur sangat bermakna bagi saya dalam mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana cara pengambilan keputusan untuk saya terapkan sebagai pemimpin pembelajaran melalui pemahaman dan pengetahuan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Bertanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai guru kelas tentunya apa yang sudah saya pelajari dalam modul 3.1 ini sangat membantu saya ketika dihadapkan dengan situasi dilema etika ketika mengambil suatu keputusan. Untuk waktu dekat, saya akan membagikan ilmu yang saya peroleh kepada rekan-rekan sejawat. Tujuannya agar suatu saat jika menemui permasalahan dilema etika kami bisa menyelesaikan secara bijaksana melalui 4 paradigma. 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga keputusan yang kami ambil dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dapat dipertanggungjawabkan yang kesemuanya itu berpihak pada murid. Terima kasih.